usia hampir 40 tahun. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sering naik ke Jabal Nur. Kemana? Jabal Nur, Bukit An-Nur. Di bukit itu ada Ghar Hira. Ada Ghar Hira. Apa artinya ghar? Gurang, goa kecil. Goa ukuran kecil. Dalam bahasa Arab, ghar artinya goa ukuran kecil. Al-Kahfi, goa ukuran sedang. Maghar, goa ukuran besar. Ghar Hira, gua yang sangat kecil yang dinamakan dengan Hira. Insya Allah kalau kita berangkat haji, kita berangkat umrah, sempetin kita naik insya Allah. Karena gharnya itu ada di balik bukit. Kalau kita ngelihat dari bawah doang, nggak kelihatan gharnya. Ya salam. Akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, ketika itu usia beliau 40 tahun, datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berada di dalam Ghar Hira. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, abshir ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah ila hadhihi al-ummah. Kabar gembira wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah yang telah dipilih oleh Allah menjadi utusannya bagi umat ini. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepadanya, Iqra, bacalah ini. Malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk membaca suatu bacaan Iqra. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ana biqari, aku tidak dapat membacanya. Kemudian kata Rasulullah, Jibril memegangku dan memelukku dengan keras sampai aku khawatir nafasku terhenti, kemudian melepaskannya dalam keadaan lemas. Dia mengatakan lagi kepadaku, Iqra ya Muhammad, bacalah ini. Ma ana biqari, aku tidak bisa membacanya. Hingga yang ketiga kalinya, Iqra ya Muhammad, bacalah ini. Maka aku berkata lagi, ma ana biqari. Dan setiap Rasulullah mengatakan ma ana biqari, dipeluk oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, seakan memberikan motivasi dan berusaha memberikan semangat agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Jibril membacanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena, yang mengajarkan manusia apa yang belum diketahui oleh manusia tersebut. Shadaqallahul azim. Singkat kisah, maka ayat itu pun langsung terdapat di dalam dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menerima wahyu itu berat. Segenap para hadirin dan hadirat sekalian, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Gunung saja bisa hancur karena tidak mampu menerima sekiranya Al-Quran diturunkan kepadanya.
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sekarang alhamdulillah kita tinggal membacanya, tinggal meresapi maknanya. Maka jadilah seorang muslim, jadilah muslimah yang bersyukur kepada Allah telah didatangkan kitab yang sangat agung oleh Allah kepada kita semua. Jadilah kita orang-orang yang mempelajari kitab suci itu, insya Allah. Ya salam. Sepulangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di keesokan harinya masuk ke dalam kediaman istrinya yang mulia, As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, dalam keadaan yang menggigil, dalam keadaan yang penuh dengan rasa khawatir. Kemudian beliau diselimuti oleh Sayyidati Khadijah karena beliau mengatakan, zammiluni, zammiluni. Beliau ditidurkan, kemudian diselimuti dengan beberapa selimut. Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni khasyitu ala nafsi. Wahai Khadijah, aku khawatir terhadap keselamatan diriku. Aku khawatir terhadap keselamatan diriku. Kemudian ada perkataan yang luar biasa dari seorang istri yang sangat soleha, seorang istri yang telah dipilih oleh Allah menjadi istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. As-Sayyidah Khadijah mengatakan, wallahi la yukhzika Allah abada, innaka latasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa tuqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Demi Allah aku bersumpah, wahai utusan Allah, Allah tidak akan pernah mengecewakanmu ya Rasulullah. Kata Sayyidah Khadijah, kamu jangan khawatir akan keselamatanmu, Allah tidak akan mengecewakanmu. Innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau adalah orang yang pandai menyambung silaturahim. Terkenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orangnya tidak mau ribut dengan siapapun, selalu berusaha menyambung silaturahim. Wa tasduqul hadith, engkau selalu berkata yang jujur ya Rasulullah, tidak pernah berdusta dengan siapapun. Wa tahmilul kalla, kalau ada orang punya beban berat, ada orang punya kesulitan, engkau selalu menanggungnya ya Rasulullah, kau selalu membantunya ya Rasulullah. Kemudian apa? Wa tuqrid dhaif, engkau selalu menyambut tamu dengan baik ya Rasulullah. Tidak ada satupun tamu yang datang ke kediaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam menyambutnya laksana seorang raja yang datang, sekalipun dia budak sahaya, karena setiap tamu membawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau selalu membantu orang-orang yang berjalan di jalan kebenaran. Ada lagi riwayat yang lain, wa taksibul ma'dum, ada orang tidak punya pekerjaan, kau akan selalu berusaha mencarikan pekerjaan bagi orang itu. Inilah sifat-sifat baik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan 5 sifat baik itu terdapat pada diri kita, maka dimanapun kita berada, kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita, kita tidak akan sengsara. Ingat 5 hal baik-baik: sambung silaturahim, berkata yang jujur. Yang ketiga apa? Yang ketiga, selalu menolong orang. Yang keempat, menyambut tamu dengan baik. Yang kelima, selalu membela kebenaran. Ya salam, ya salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan utusan Allah dan beliau bersabar menjalani setiap mara bahaya di hadapannya. Beliau selalu fokus dalam dakwah, hari-harinya disibukkan mengajak orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di dalam ayat suci Al-Quran dikatakan, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana
wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Apa jalannya Rasulullah itu? Apa jalannya Rasulullah itu? Ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Artinya mengajak orang kepada Allah, mengajak orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana orang yang belum sholat mau sholat, bagaimana orang yang masih terperangkap pada kemaksiatan mau meninggalkan kemaksiatan itu. Hai orang-orang yang ingin berjalan di jalan nabinya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semangatkan dirimu untuk berdakwah di jalan Allah. Jadilah kau orang-orang yang baik, jadilah kau orang-orang yang benar. Ketika datangnya waktu malam, kau berdoa hidayah untuk umat. Dan ketika datang waktu pagi, siang hari, dan muamalahmu bersama mereka, gunakan akhlak yang baik, gunakan tutur bahasa yang baik, agar mereka mau mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berjalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipastikan insyaallah dengan izin Allah dia pun akan berjalan bersama Rasulullah masuk di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai sekarang berdakwahlah di jalan Allah. Dakwah bukan hanya tugas seorang kiai, dakwah bukan hanya tugas seorang ustazah, tapi setiap muslim muslimah wajib hukumnya berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ya salam. Ada orang pernah mengatakan begini, saya mau dakwah tapi saya takut apa yang saya bicarakan belum saya amalkan, saya takut kena dosa besar. Ketahuilah para hadirin dan hadirat sekalian, idza turidul istiqamah alaika an tad'un nas lil istiqamah. Kalau kamu mau jadi orang istiqamah, ajak orang beristiqamah. Kamu sering suarakan kebaikan kemana-mana, maka akan mudah kamu melakukan kebaikan, semakin sulit kamu melakukan keburukan. Oleh karenanya berdakwah di jalan Allah, jalannya Nabi Muhammad, adalah cara untuk menjadi orang baik di dunia dan di akhirat, insyaallah. Ya salam.